Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Sirrul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Sirrul Asrar, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab tasawuf Sirrul Asrar. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Wa thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa syuhada'i was salihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abina adama wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa immadina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi a'immatil mujtahidina wa muqallidina fid dini wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa ahli tafsiri wal muhaddisin wa sairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyyin wa waliyatin wa muslimin wa muslimatin min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila arwahi ahlil baiti was silsilatil qadiriyah wa jami' ahli turuqi khususan ila khadrati sultanil awliya'i ghausil a'dami qutbil alamin sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa sayyid Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa Sayyid Syekh Ma'ruf Al-Karhi wa Sayyid Syekh Sirri Saqti wa Sayyid Syekh Hasan Al-Basri wa Sayyid Syekh Ja'far Shadiq wa Sayyid Syekh Yusuf Al-Hamadani wa Sayyid Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi
Syaikhinal Mukarram Abah Sodikin Bajuri wa Abu Yabdus Syakur Yasin ibni Ibrahim wa Ummi Khairatin Mas'udah wa Ustaduna Muhammad Widodo wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wastawsana wa qalladana indaka bidu'ail khair syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhdallin. Thumma ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min waladi adam ila yaumil qiyamah syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta alaihim. Amin. Dibuka halaman pertama, Muqaddimatul Muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fayaqulul ghawsul a'dhamil qutbur rabbani wal haikalus samadani sultanul awliya'i wal arifin burhanul asfiya'i wal wasilin bazullahil ashabi asy-syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani al-Hasani al-Husaini qaddasallahu sirrahul aziz. Muqaddimatul muallifi. Muqaddimatul muallifi, pendahuluan penulis kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Al-Qadiri, Maha Kuasa. Al-Alimi, Maha Mengetahui. An-Naziril Halimi. An-Naziri, Maha Melihat. Al-Halimi, Maha Penyantun. Al-Jawadi, Maha Dermawan. Al-Karimi, Maha Mulia. Ar-Rabbur Rahimi. Ar-Rabbu, Tuhan pemilik. Ar-Rahimi, kasih sayang. Munazzilidz dzikril hakimi. Munazzili, yang menurunkan. Az-Zikril Hakimi, Zikril Hakim. Nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikril Hakim.
Makanya jangan heran kalau si Ghulam Ahmadiyah itu ya, pendiri Ahmadiyah itu menulis kitab sucinya namanya Az-Zikro. Ya, itu nama lain dari Al-Quran, Az-Zikril Hakim. Az-Zikril Hakimi, Az-Zikri Al-Quran Al-Hakimi yang bijaksana. Jadi kalau diartikan seperti itu, tapi ini istilah nama lain dari Al-Quran, Az-Zikril Hakim. Wal Qur'anil Azimi, dan Al-Quran yang agung. Alal mab'usi, kepada seorang utusan. Bidinil qawimi, dengan agama al-qawimi yang lurus tegak, bisa diartikan yang benar. Wassiratil mustaqimi, wassirati, dan jalan al-mustaqimi yang lurus. Wassalatu wassalamu, sholawat dan salam, ala khatimir risalati, ala kepada khatimir risalati, penutup ar-risalati, para rasul. Wal hadi, dan pemberi petunjuk. Minadz dhalalati, dari kegelapan, garis miring kesesatan. Al-musyarrafu, semulia-mulianya. Al-mursali, utusan. Bi asyrafil kutubi, bi asyrafi, dengan semulia-mulianya al-kutubi, kitab suci. Ilal ajami wal arabi, ilal ajami, kepada al-ajami, non Arab. Dulu waktu saya ngaji ajam ya, pokoknya ajam itu pokok dudu wong Arab ya. Kalau bahasa kita ajam itu artinya non Arab. Wal arabi, dan orang-orang Arab. Muhammadin nabiyil ummi, yaitu Nabi Muhammad bin Muhammad, an-nabi, yang menjadi nabi, al-ummi, yang ummi, al-arabi, orang Arab, al-amina, yang dapat dipercaya atau jujur. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Ummi, Nabi Ummi. Nah, ini ada perdebatan. Kalau bahasa Arab kuno, Ummi itu artinya penduduk asli satu tempat, satu daerah, itu namanya Ummi. Saya tidak tahu, makin kesini Ummi itu diterjemahkan buta huruf. Nabi itu al-Ummi, ya penduduk asli Arab. Arabnya Arab Quraisy, bukan Arab Badui. Jadi saya tetap mengikuti Ummi, itu namanya penduduk asli. Bisa Ummi itu ibu, ya Ummi itu ibu. Jadi sifatnya Nabi itu keibuan,
ngalahno yang ibu beneran kasih sayangnya. Makanya dijuluki Nabiil Ummi. Kalau jenengan mau mengikuti penterjemah yang menerjemahkan itu Nabi buta huruf, ya monggo. Tapi kan di situ ada Quran yatlu suhufam mutahharo, membacakan lembaran-lembaran kitab suci. Masa Nabi itu buta huruf? Ya nggak mungkin. Sahabat Utsman bin Affan nulis Quran itu selalu ditasfihkan kebenarannya kepada Nabi. Mungkin Nabi karena punya sekretaris pribadi nggak pernah baca tulis dianggap buta huruf. Tapi saya tidak meyakini kalau Nabi buta huruf. Sallallahu alaihi wasallam sholat semoga memberikan rahmat ta'zim siapa Allah alaihi kepada Nabi, wasallama dan keselamatan, wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi, hudatal muhtadin, hudada pemberi petunjuk, al muhtadina pada orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kayak jenengan ini kan hudatal muhtadin yang dapat jatah ngaji tasawuf. Wa ashabihil akhyari, washabihi dan para sahabat beliau, al-akhyari yang terpilih, al-muntajabina itu jenengan benarkan ya, al-muntajabina. Al-muntajabina yang paling baik, wasallama dan salam, tasliman keselamatan, kasiron yang banyak, wa hamdan dengan pujian, kasiron kasiron sebanyak-banyaknya. Okay. Ini mukaddimah, saya jelaskan dulu. Kemarin kenapa syaratnya itu kok kayaknya kan bertentangan dengan selera hati panjenengan. Begini kok nggak boleh, begitu kok nggak boleh. Intinya, yang penting jenengan ibadahnya tidak mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Dan mengikuti orang Jawa tidak ada catatan, ya, tidak ada catatan. Saya dulu ketika ngaji ini, orang-orang nggak ikut ngaji ya tadi yang ingin menjajaki saya itu bertanya begini. Saya ditanya, Gus, jenengan kenal kata agnostik? Jenengan kenal kata agnostik? Apa baru mendengar hari ini? Ya, jenengan tulis agnostik. Saya jawab, saya mengenal agnostik dari dulu. Itu kata pertama muncul dari Huxley namanya ya. Untuk mengatakan apakah di sana ada dunia yang melampaui fisika. Karena saya selalu promo akhirat. Pertanyaannya sangat filosofis. Ini Huxley ini ya teorinya akhirnya diikuti oleh pengikut-pengikut agnostik. Ya. Nanti kalau ada orang-orang yang ngaku dirinya agnostik, dulu itu yang jenengan kenal kan apa? Ateis tuh. Nah, ini yang muncul lagi namanya agnostik.
Kalau jenengan nggak ngaji nggak tahu agnostik itu apa. Ya agnostik itu kalau di Surabaya ya Rondo Royal. Jadi Huxley itu bertanya, mengatakannya begini, apakah di sana itu ada dunia yang melampaui fisika? Yang mau bicara tentang Tuhan, keabadian jiwa, ya, dan sebagainya. Ada enggak seperti itu? Jangan ujuk-ujuk, jangan ujuk-ujuk ngaji tasawuf, nanti ketemu orang yang seperti itu nggak bisa jawab. Kenapa sih Mbah ngoyong-ngoyong ngaji tasawuf? Apa memang ada dunia yang melampaui fisika? Coba kalau jenengan nggak mumpuni tenan, takoi anak putune, anak cucunya kuliah, orang tuanya mbahnya nggak kuliah, terus ditanya sama cucu, Mbah ngaji apa kok setiap malam Jumat pergi? Aku ngaji mau berburu akhirat. Memang ada akhirat itu, bisa dibuktikan. Itu kan kata-kata Huxley. Jadi kalau ditanya keabadian jiwa memang ada. Didik ilah hadrotin sampai dodolan nyawa ruh. Itu nanti ditentang yang seperti itu nggak bisa jawab. Kata mereka, saya ingin bekerja ya, di bidang ilmiah saja. Ya, saya ingin bekerja di bidang ilmiah saja. Mau ada akhirat, ya, mau ada keabadian jiwa, saya tidak masalah. Jenengan mau mengakui atau tidak, saya tidak masalah. Jenengan percaya adanya akhirat, tidak masalah. Jenengan percaya adanya dewa, adanya hantu, ada siksa kubur, saya nggak mempermasalahkan. Ujung-ujungnya nanti kita dituduh sebagai orang-orang yang memiliki ideologi tertutup. Masih ingat kata-kata ini? Ya. Kita bicara yang melampaui fisika, dibilang kita punya ideologi tertutup. Saya nggak paham aku, apa awakmu, kan gitu. Ya itu akibatnya ngopinya kurang jauh. Nah, seperti Huxley ini, adanya akhirat atau tidak adanya akhirat, adanya surga neraka dan tidak adanya surga neraka, saya tidak mempermasalahkan. Tapi saya heran, ibu-ibu kok gemarnya ngaji terus, bapak-bapak ini kok ngaji terus. Memangnya nggak bosan? Mak sapa sing ngomong ngono? Jadi kan kalimat-kalimat yang muncul dari orang-orang yang mengikuti agnostik. Dipikir muslimin muslimat ngaji sebelum berangkat ngaji kan sudah menyiapkan makanan untuk anaknya, untuk suaminya kan? Ya, malah pinter sih muslimin muslimat begitu ngaji, tiba nggak pernah ngaji. Biasanya ngamuk-ngamuk Nah ini saya hanya bicara untuk keperluan fisika saja dan sains, itu kata mereka. Saya nggak mau halu mikir akhirat singgung karuan jelas. Nah makanya nanti jenengan kena paham begitu, semangat dapat 10 pasal kasih do, karena terpengaruh dengan pemikiran agnostik. Lah saya hanya mau mengandaikan dunia ini saja, yang mana yang bisa saya lihat secara nyata. Yang tidak saya lihat secara nyata saya tidak mau, karena itu tidak ilmiah. Saya bilang begini kepada orang-orang yang seperti itu. Orang itu sejak lahir sudah paham namanya filsafat. Ya, diajari dan tidak diajari
kodratnya manusia itu paham filsafat. Orang primitif itu sudah paham bahwa ini pena pasti ada yang menciptakan, apalagi bumi dan seisinya. Agnostik itu percaya adanya Tuhan, ya, bukan seperti ateis ya. Ateis karon terang-terangan. Orang agnostik itu percaya adanya Tuhan, tapi kepercayaannya itu persis dengan kepercayaan panjenengan semua memahami Tuhan itu. Jenengan percaya adanya Tuhan kan? Dari teori-teori yang dibangun ini kan kita percaya adanya Tuhan. Tapi kan jenengan tidak percaya kehendak Tuhan. Ya enggak? Saya jelaskan, jenengan kan percaya adanya Tuhan, tapi jenengan percaya enggak kehendak Tuhan? Orang agnostik itu juga menihilkan kehendaknya Tuhan. Contohnya begini, mana mungkin kalau nggak kerja keras itu kaya? Mana mungkin kalau nggak ngaji itu pinter? Coba kata-kata itu menihilkan kehendak Tuhan enggak? Wong jenengan setiap malam Jumat begini kan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi mulku wa huwa. Padahal Allah sudah menjelaskan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi jenengan walaupun gak kenal agnostik, otak jenengan itu agnostik. Masa toh Gus tengok-tengok ten griya mawon kok sugih. Kan gak percaya kehendak Tuhan toh. Ngakune santri tapi otaknya agnostik. Apalagi kepala sekolah, kamu kalau nggak belajar nilaimu jelek. Nanti nggak usah, ini sudah merdeka. Kurikulum merdeka nggak perlu begitu. Seorang mursyid atau guru itu sudahlah dimerdekakan. Kamu yang penting nanti hasil akhirnya bagus. Semua itu kan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu oleh orang yang berpemikiran seperti itu dirubah, bahwa Tuhan itu tidak punya kekuasaan apa-apa, yang berkuasa namanya hukum alam. Pun jenengan mikirnya ngoten mboten to? Pun jenengan mikirnya begitu ndak? Kira-kira lek sedih sambat nang medsos apa ora? Iya. Jenengan jangan pura-pura tidak agnostik. Ternyata jenengan juga agnostik kalau nggak saya jelaskan begini. Lama-lama ateis. Buat apa belajar akidatul awam? Lah, enggih kufurin kin mawon. Nyolong mobil niku wis kufurin kin mawon. Ah, pun. Jadi saya sampaikan kepada orang yang mengkritisi saya, orang kalau belajar filsafatnya sedikit, justru dia itu menjadi ateis, ya. Kalau belajar filsafatnya banyak dan mendalam, justru menjadi teis. Oke. Dan akidahnya makin kuat. Punto, jenengan tak kandhani tahun ngarep sampean lunga kaji kabeh. Percaya gak? Amin. Pundi Gus, lek mboten nabung kaji apa ya punya bisa naik haji saya kalau nggak nabung di tabungan haji. Lapo setiap Jumat yasinan itu untuk apa? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jenengan kan tetap aja sama dengan orang agnostik, menihilkan kuasa Allah. Jadi ini paham kodrat irodat, ilmun khayyan sama basar kalam qadiron, sampai dibikin pujian setiap mau sholat 5 waktu, bahkan Ramadan setiap hari Ramadan itu dibaca. Begini kok mau masuk ke dunia tasawuf, jenengan aja masih nggak percaya Allah kok. Apalagi dengan saya, gitu.
Pun pikiran jenengan, pikiran semua kita ini agnostik enggak? Tamongi Burini. Isto, jenengan sebentar lagi bisa beli mobil, beli tanah. Jawabnya paling Gus, mugi-mugi Gus dungunin jenengan apa? Mustajab. Dungunin gak ngaplei. Saya doa, saya bilang Burini tahun depan jenengan bisa beli tanah, beli rumah, beli mobil. Ya toh? Apa jawabnya Burini? Alhamdulillah Gus, didoakan sama Gus mudah-mudahan mustajabah. Ya itu orang agnostik itu ya seperti itu. Allah itu mengajari waladhdallin. Jawabnya apa? Amin. Kena dipercaya oleh omongannya pangeran. Amin itu kan dapat dipercaya. Ngomong pangeran ya amin. Mungkin Gus alhamdulillah kalau didoakan. Iku ya kaya wong ateis. Ya. Paham ya? Membangun pola pikir jangan sampai kita musyrik secara syirik. Wis to Mas ya guru agama, hafal Quran 30 juz kalau nggak paham ini ya tetap syiriknya syirik. Makanya mengenal Tuhan sulit. Wong ruhani kita, Nur Muhammad kita dibelenggu oleh nafsu. Padahal itu yang harus kita sucikan. Ini masih satu paragraf menjelaskan jenengan jaga agnostik. Jenengan tidak percaya kalau jenengan mempercayai kerja keras baru bisa kaya, itu ya agnostik. Apakah kita tidak sadar kalau setiap hari itu menihilkan kuasa Allah? Padahal disuruh menghafalkan kitab Aqidatul Awam itu kan qadirun muridan hayyan sama basar kalam, sifat wajib apal, sifat jaiz apal, ya mustahil apal. Tapi kan tetap tidak paham. Nah inilah pintu gerbang masuk tasawuf, itu harus dengan hilangkan. Terlebih yang dapat surat cinta. Saya menerjemahkan kalimat itu ya berat sekali. Ya apa karepe sampai salah ini. Kalau yang dapat surat cinta pinter bahasa Arab saya nggak menerjemahkan. Saya terjemah bolak-balik. Waduh, takut salah. Nanti yang baca juga salah. Saya ngomong, Mas Ilham, tahun depan sampai nambah truk satu lagi. Nggih ta Gus. Lho ngono ki lho. Itu kan ya agnostik namanya. Makanya saya bilang, wis to utang sing gede 2 miliar gak popo. Kalau mau berangkat ke Bank Jatim, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, kita kan mengatakan yang utang adalah Allah, yang bayar hutang adalah Allah. Siapa yang nyuruh bayar hutang kita? Kalau jenengan PD bisa bayar hutang, itu namanya agnostik. Pun paham. Ya ini masuk ke betul-betul tasawuf harus dipahami. Saya lanjutkan wabadu dan setelah itu fal ilmu pengetahuan itu asrafu manqabatun. Jadi asrafu itu artinya yang mulia, manqabatun menempati tempat. Jadi kalau menerjemahkan ini asrafu manqabatun menempati tempat yang mulia, ya. Ilmu itu menempati tempat yang mulia.
Wa ajallu martabatin. Nah, wa ajallu itu artinya yang tinggi, martabatin itu derajat. Jadi wa ajallu martabatin memiliki derajat atau martabat yang tinggi. Wa abha yang luar biasa. Mafkhorotin menjadi kebanggaan. Wa arbaha yang menguntungkan. Majiratin bisnis, jadi bisnis yang menguntungkan. Bihi karena itu yutawasolu dapat menyampaikan ila pada tauhidi mengesahkan Rabbil alamina Tuhan semesta alam, wa tasdiki dan dapat membenarkan ambiyaihi para nabi Allah, al-mursalina dan para utusan Allah, sholawatullahi semoga rahmat ta'zimnya Allah alaihim kepada mereka ajma'ina semua, soro jadilah siapa al ulama'u atau sorol ulama'u, jadi ulama itu khawaso yang istimewa, ibadillahi hamba Allah, jadi ulama itu hamba Allah yang istimewa. Ibadallahi hamba Allah, alladzina orang-orang ijtabahum yang terpilih, garis miring ditempatkan, ila ma'alami menjadi sumber pengetahuan, dinihi agama Allah, wahadahum dan mereka memberi petunjuk, ilaihi agama Allah, bimaziyatil fadli, bimaziyati dengan beberapa, al fadli keutamaan atau karunia, fa'asirohum
mereka telah ditetapkan, wastafahum, dan mereka telah dipilih, wahum, mereka adalah warasatul anbiya'i, warasatu, pewaris tahta, al anbiya'i, para nabi, wa khulafa'uhu, dan khalifahnya, nya kembali pada nabi, wasadatul muslimina, wasadatu, dan pemuka, al muslimina, orang-orang Islam, wa urafa'uhum, wa urafa'u, dan mereka mengenal, hum, para rasul, hum, para nabi dan rasul, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, summa, kemudian, aurasna, kami wariskan, al-kitaba, kitab itu, alladzina, kepada orang-orang, istofaina, yang kami pilih, min, diantara, ibadina, hamba-hamba kami, faminhum, lalu diantara mereka, zalimun, ada yang menganiaya, linafsihi, dirinya sendiri, wa minhum, dan diantara mereka, muqtasidun, ada yang pertengahan, wa minhum, dan diantara mereka, sabikun, ada yang lebih dulu, bil khairati, berbuat kebaikan, biiznillahi, dengan izin Allah, wa kama qala, dan sebagaimana sabda an-nabiyyu, nabi, sallallahu alaihi wa alihi wasallama, al-ulama'u, ulama adalah warasatul anbiya'i, pewaris para nabi,
bil ilmi dengan ilmu, yuhibbuhum yang disukai, ahlus samai oleh penduduk as-samai langit, wa tastaghfiru dan memintakan ampun, lahum kepada ulama, apa al-khitanu ikan-ikan, fil bahri di laut, ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yab'asullahu yab'asu membangkitkan siapa Allahu Allah, al-ibadah hambanya, yaumal kiamati pada hari kiamat, summa kemudian, yamizu membedakan, al ulama para ulama, fayaqulullahu lalu berfirman Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, ya ma'syarul ulama'u wahai sekalian ulama atau orang-orang alim, ini sungguh aku, lam adho tidak meletakkan, ilmuku, illa melainkan, li ilmi aku tahu, bikum tentang kalian, walam dan tidak, adho'ahu aku letakkan, hu ilmuku, fikum pada kalian, li u'adzibakum untuk mengazab kalian, intolaku pergilah kalian, ilal jannati ke surga, fakot sungguh,
ghafartu, aku telah mengampuni, lakum, kalian. Ya, saya jelaskan dulu nih. Ya. Jadi ini kata guru-guru sufi, kalau jenengan paham kitab ini 2 pasal saja, insya Allah bisa mukasyafah. Ya, insya Allah bisa jadi kekasihnya Allah. Ya, kalau paham 2 saja, apalagi paham semuanya. Maka hilangkan apa yang selalu meracuni otak kita. Seperti tadi yang saya katakan, konsep itu kan meracuni otak kita mulai kecil loh. Percaya Allah ketika terjepit, sudah berbaring di rumah sakit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Sama dengan saya pergi di tengah laut, ombaknya besar. Saya punya teman nggak pernah sholat bersama saya ketika di daratan. Nah, ketika di lautan, saya sholat, ikut sholat di kapal itu. 5 waktu ikut sholat, wudhu dengan sempurna, menghadap kiblat, terus pakai minyak wangi. Terus saya tanya, loh Mas, sampean biasanya di darat tuh nggak pernah sholat, kok sekarang di laut sholat? Kenapa? Nah, terus buku saku hijau yang dulu saya kasihkan jenengan untuk zikir wirid itu di sakunya. Terus saya tanya begini, sampean takut mati tak? Iya Pak Wid, saya takut mati, ombaknya seperti ini. Yang membuat mati sampean bukan ombak, tetap Allah. Kalau sampean takut pada Allah, ya nanti di darat juga harusnya takut. Ini artinya bukan takut pada Allah, tapi takut ombak. Ya sudah, kalau gitu saya ikut. Nanti kalau ditanya malaikat, saya ikut Pak Wid saja lah. Ini kan saya bawa bukti, bukunya hijau ini, buku saku. Ya mikirnya bolak-balik agnostik lagi, ya nah? Ngomong-ngomongnya lisan itu percaya Allah, tapi hatinya menihilkan Allah. Malu nggak kira-kira dengan Allah? Tadi kan suruh sabar karena Allah, sabar untuk Allah, sabar bersama Allah. Ya. Jenengan itu sama dengan orang yang memahami naturalisme metodologis. Jari ini ilmiah yang pokoknya segala sesuatunya ilmiah, tapi ujung-ujungnya ya nggak percaya dengan ilmunya sendiri. Alon-alon ketimbang stres. Pelan-pelan daripada stres. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Ini yang disampaikan Syekh Abdul Qadir dalam 2 paragraf itu ya seperti itu. Makanya kalau jenengan paham kitab ini, berarti al ulama warasatul anbiya. Jenengan jadi ulama, pewaris nabi. Sampai yang namanya ikan-ikan di laut itu mendoakan jenengan. Okay. Dan Allah menempatkan ilmunya itu tidak sembarangan. Orang yang dipilih. Ilmunya tidak membahayakan orang yang dititipi ilmu. Nggih, monggo. Menarik ini Allah memilih kepada orang yang pantas untuk menerima ilmu. Berarti kita belajar ini ilmu ini
Beda awak itu, napa awak itu mesti beda. Jadi kalau pertanyaan begitu, sebenarnya yang memilih duduk di sini itu siapa? Yang jelas kalau pemikiran jenengan tidak agnostik, duduk di sini itu dulunya itu sudah disetting oleh Allah, sekarang tinggal merealisasinya. Orang-orang yang aku beri jatah itu ya sudah saya dudukkan di sini. Yang satu didudukan oleh Allah dalam alam antara dunia dan alam yang lain seperti alam barzah, itu ya saudara-saudara kita yang lewat Zoom itu ngajinya model barzakhiyah, kan nggak tatap muka. Ya ada juga orang ngaji sama saya barzakhiyah, bertahun-tahun ngaji sama saya tapi belum pernah berjumpa dengan saya. Nah, yang untung bagaimana? Yang untung ya yang tatap muka. Ketemu Nabi itu syaratnya tatap muka, bukan dalam mimpi. Makanya walaupun ngajinya barzakhiyah, Zoom ini kan sama dengan barzakhiyah, sama dengan kita mimpi ketemu orang-orang yang di alam kubur. Ya di waktu tertentu ya harusnya ketemu orang yang mengajari ilmu tatap muka. Syaratnya tatap muka. Sekali seumur hidup yang penting tak pernah ketemu gurunya. Ya, jadi apa yang kita lakukan hari ini dulu di sana sudah ada, yang namanya teksnya sudah ada. Oke, kalau mau bikin film ada apa? Skenarionya juga sudah ada, semua sudah ada. Oke. Makanya di dalam qadha dan qadarnya Allah sudah ada. Qadhanya Allah dulu sudah dicatat. Oh, pada ini ngaji sama Widodo ini orang yang ngajinya istiqomah ini. Dulu ketika ngaji ribuan orang, lama-lama dipreteli sama Allah. Nah, ada yang pretel katut angin, balik lagi dengan angin. Itu ya jatahnya Gusti Allah. Jadi jenengan di sini itu sebenarnya pengulangan masa lalu. Pengulangan masa lalu. Jadi jangan khawatir, berarti ya jenenganlah orang-orang yang dipilih seperti yang disampaikan Syekh Abdul Qadir. Saya juga nggak pernah kok milih jenengan. Orang yang malah saya ajak nggak mau. Coba ya kita ajak orang itu, ayo kita ngaji tasawuf, kita ngaji akhirat. Enggak Gus, saya nggak berani Gus. Loh. Jadi sebenarnya kalau kita paham akhirat dan surga itu la ilaha illallah, itu kalimat untuk anak SD. Kalau ke akhirat ya miftahul jannah la ilaha illallah. Memang betul miftahul jannah itu la ilaha, tapi untuk mendapatkan kunci itu perlu ilmu pengetahuan tentang akhirat yang perlu kita pahami. Jadi tidak semurah itu untuk masuk surga, apalagi berjumpa dengan yang punya surga. Makanya di Quran itu Allah menjelaskan, kalau kamu di sini dalam kurung di dunia ini kamu buta, maka nanti di akhirat di alam kubur saja sudah buta. Ya tahu? Jadi ilmu akhirat itu ya kita pelajari sejak sekarang, bukan nanti ketika kita sudah meninggal tidak ada pengajian lagi, tidak ada majelis ilmu lagi. Kita meniti jalan yang sesungguhnya nanti ketika di kuburan, nggak bisa balik. Ya wailana membasana memarqadina hada. Ya orang semua ngomong begitu. Gusti, sebentar aja saya balikkan ke dunia, ya kan? Kalau tahu begini saya dulu ngaji sama Gus Wid itu, ngaji akhirat. Ya, jadi pertanyaannya tadi, terus kalau kita di sini bagaimana? Ya yang dudukkan jenengan itu ya
Allah. Mempertemukan dengan saya ya Allah. Semua pertemuan itu caranya unik semuanya. Oke, berpisah dengan saya pun juga karena Allah. Oke. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang di sana di Zoom. Nah, kenapa saya ngajinya ya begini aja lah, nggak usah serius-serius. Satu sisi kan memang Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jenengan wis latihan karepmu gak latihan karepmu, yang penting kan ketemu Gusti Allah. Semua sudah saya kasih kuncinya, tinggal mau pakai enggak. Ya toh, HP sudah saya kasih, paketan data sudah saya kasih, digawe game-giman online ya monggo, dipakai ngaji ya monggo, ibaratnya kan begitu analoginya. Nah, kenapa ngaji seperti ini? Karena di masa Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah ada kejadian seperti yang kita alami, namanya legalisme otokratik. Bahasa modernnya legalisme otokratik. Terus mungkin untuk Yeah. Jadi ada kata-kata yang tidak mengamalkan maka tidak paham. Ketika mengamalkan paham. Tapi sing diamalkan ini termasuk ini enten mulai tawasul ini di antara dengan keterangan pikir akhir setelah sholat 5 waktu. Apa termasuk ini dia amalan-amalan yang harus kita lakukan. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau mengamalkan berarti paham, kalau nggak mengamalkan berarti tidak paham. Ya, saya kasih ini kira-kira paham nggak? Gitu? Paham toh? Nah, ya berarti kalau paham, ngamalkan. Kalau nggak ngamalkan berarti ya, kata Syekh Abdul Qadir simpel aja, berarti itu nggak paham dengan kata-kata saya. Guru kan mau ngoten toh, guru merdeka, kurikulum kita merdeka. Ya, saya lanjutkan dulu yang tadi saya jelaskan, legalisme otokratik. Ya. Undang-undang dirubah oleh penguasa. Ini di zaman Syekh Abdul Qadir sudah undang-undang dirubah. Kemudian tatanan agama dirubah. Sekarang kan mulai nyerempet-nyerempet. Adzan oleh banter-banter, darus oleh bengi-bengi. Kan mulai ini. Ya, tadarus nggak boleh malam-malam, tapi klub malam boleh sampai 24 jam. Gimana? Orang tuh banyak yang simpati dengan suara adzan, tapi klub malam dibebaskan, ibadah dikurangi. Madhab yang besar membunuh yang kecil, merasa paling benar dapat kafling surga. Orang-orang yang ahli fikih banyak membunuh orang-orang yang ahli tasawuf. Nah, makanya ngaji begini tidak semuanya kita upload di YouTube, sing kira-kira melampau ya tidak di upload. Nanti karena ini legalisme otokratik. Karena kita kecil, nanti yang besar itu mesti nyesat-nyesat no. Ya kan? Saya itu ditanya orang, kapan hari kesini? Orang kesini. Gus, saya mau ikut ngaji tasawuf kok belum badan saya sakit semua Gus. Setiap mau ngaji badan saya panas dingin ini. Saya kasih tahu, mereka yang ngaji itu sudah terbiasa puasa, terbiasa nyembelih ayam.
Itu kan untuk menguatkan jiwa mereka ketika mereka mau menerima ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu bukan raga kita ini yang terima, tapi hati dan jiwa kita, kolbu kita yang nerima. Ya sampean nggak pernah latihan jadi stuntman kok ujuk-ujuk melok. Ya tiba-tiba nggak pernah jadi stuntman, tiba-tiba mau ikut film action. Sampean cocoknya itu kayak orang di kapal laut yang ombaknya besar kayak Titanic itu. Pokoknya di studio gini gitu ya. Terus ini ada pohon-pohonan lewat, dipikir itu kan mobilnya yang jalan, nggak taunya kan apa? Itu ada layar besar, itu filmnya yang jalan terus disyuting lagi. Nah, yang itu kan yang disukai banyak orang. Ya, jadi pertanyaannya tadi kalau paham ya dilakoni. Masa ukuran segede gini nggak paham? Ya, artinya begini, kalau jenengan paham dilakoni, tapi kan nggak pahamnya begini. Ini kan ada zikir harian setelah sholat 5 waktu. Jadi setelah menerima ini, ya mulai besok lah, paling nggak besok setelah sholat 5 waktu zikirnya ini, la ilaha illallah 165 kali, nggak usah ditambahi, mentang-mentang sehat tambah Gus 1000 kali, enggak. Ini ada takerannya 165 kali. Setelah selesai 165 kali ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Saya ditanya dulu sebelum jenengan ngaji, itu ada orang-orang terdahulu kan ngaji, ini kok hitungannya 165 Gus? Ya sama minta berapa? 165 belum tentu bisa istiqomah. Rahasia 165 itu yang 100 itu sebagai tebusan kita memberikan hak-hak pada diri kita yang kehilangan waktu mulai kita lahir sampai kita mengenal ini. Kemudian yang 65 itu penghormatan usia yang diberikan Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi. Usia berapa jenengan kenal ini? 70, wis expired date. Ya, kedaluarsa. Tetapi ya lumayan kan, masih diberi penghormatan oleh Allah 165. Yang 100 menghormati waktu kita yang selama hidup mulai 0 hari kita dilahirkan sampai detik ini yang nggak pernah mengenal zikir la ilaha illallah. Kemudian astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu zikirnya, latihan zikir. Nah itu hasbiyallahi diganti hasbiyallahu. Jadi bukan hasbiyallah tapi hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nggak usah diartikan ya, kelamaan masa gini artinya nggak tahu artinya. Hasbiyallah cukup bagiku Allah, wa ni'mal wakil sebaik-baik yang kupasrahi. Kalau nitipkan anak ya sebaik-baik yang dititipi anak, ya pengertiannya begitu. Nah kalau bersama-sama berarti hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kan sendiri-sendiri dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian bagi pemula itu zikirnya pagi, siang, sore setelah sholat 5 waktu. Nah kalau malam zikir khofi, ya malam zikir khofi. Sebenarnya zikir khofi itu tidak harus malam, kapanpun jenengan boleh zikir khofi.
Nah setelah zikir la ilaha illallah 165 kali sampai hasbiyallahu wa ni'mal wakil, nah kita membaca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Ilahi ya Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah yang kutuju, waridhoka dan keridhoanmu, matlubi yang aku cari, atini berilah daku, mahabbataka ya kasihmu, wa ma'rifataka dan kemarifatan padamu. Ini namanya tawajuh ya, tawajuh ini perhatikan ya, yang di Zoom kalau nggak paham berarti harus ketemu saya. Ini tawajuh. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya ajarkan, tapi jenengan kan nggak pernah praktek. Yang wusul dulu itu. Ya, jadi ketika sudah zikir wirid itu, kalau waktunya jenengan longgar latihan, praktek ini langsung SMK, terus gak usah sekolah SMK langsung praktek. Ya. Mulut kita tutup, lidah ditarik ke langit-langit, mulut ya, mingkem, tutup rapat. Ya. Wajah ini mata dipejamkan, terus kepala ditundukkan ke arah kiri, ke puting susu sebelah kiri. Jenengan sambil ini lah. Tapi mata tetap terpejam. Tapi kita memandang 3 jari di bawahnya puting susu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini namanya tawajuh. Kemudian di situ kan sudah zikir tanpa kata-kata, tanpa suara, ya tanpa apapun, bila harfin, bila sautin. Nah, terus keluar masuknya Allahu Allah. Ya, tapi nggak boleh Allah dengan suara karena ini ditutup mulutnya. Ini ajarannya Nabi dikunci rapat. Nah, sambil memejamkan mata ini, nah turun ke bawah. Ya. Nanti lama-lama kalau nurnya Allah sudah mulai masuk kepada kita, jenengan jangan mau buka mata, nanti hilang lagi. Ini namanya tawajuh. Tawajuh itu menghadapkan wajah kita kepada Allah, namanya tawajuh. Apa? Sambil duduk bersila. Saya dengar saya ilahi anta maksudi mau sholat dengar oh, itu orang-orang yang pengen jadi muridnya Syekh Abdul Qadir tapi tidak belajar ilmu Syekh Abdul Qadir. Saya kan dengar imam banyak di mana-mana sekarang, ilahi anta maksudi waridhoka, Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa, wong itu bukan amalan di dalam sholat. Dia membaca itu kan sebelum sholat. Nawaitu usolli fardhal maghribi salasa rakaat. Itu sebelumnya ilahi anta maksudi. Saya kan ketawanya dalam hati, tapi ya saya ketawa itu kayak ngerti-ngerti yang ilmunya Syekh Abdul Qadir, ilahi anta maksudi. Itu namanya copy paste. Ya sekitaran sini banyak kok begitu itu. Tapi tanya, Saman masuk tarekat gak? Paling ya enggak. Saman belajar ilmu tasawuf enggak? Paling juga tidak. Tahu dari mana? Ya saya mendengar ulama-ulama itu kalau mau sholat, ilahi anta maksudi waridhokal matlubi antini ridhoka mahabbat manu rahmatika ya rahman rahimin. Itu Syekh Abdul Qadir mengajarkan kepada murid-muridnya sebelum menghadap kepada Allah, mengucapkan kalimat itu, tawajuhnya, ya Tuhanku, engkaulah yang aku tuju. Ya. Tapi kondisinya duduk, tidak sambil berdiri. Kalau dia berdiri ya nggak apa-apa lah, ngikuti kebaikan, bidu'ail khair tadi. Ya, maka
Makanya zikir yang tidak bersuara, kita melihat puting susu di bawahnya 3 jari ini namanya khafi, ya. Harus aktif yang di susu kiri dulu, nanti susu kanan. Belajar ini langsung praktek bikin jaringan dengan motor ringan, mesin ringan, ya. Nah, berapa lama waktu kita merenung atau berdoa? jadi namanya zikir. Kalau wirid itu masih dihitung, kalau zikir sudah tidak perlu dihitung. Jenengan semakin lama semakin baik. Ciri-cirinya kalau mau diijabah Allah, bosan mulai datang. Kalau bosan mulai datang, itu mulai dibuka oleh Allah. Makanya ciri-cirinya orang zikir wirid, kalau sudah bosan lanjutkan saja, karena itu Allah mulai tanda-tandanya mau membukakan pintu kita. Terus tadi sebagian kok saya lihat itu kok sampai tertidur, apa gimana? Setelah begini terus tidur beberapa menit akhirnya bangun. Kalau yang kejadian seperti itu saya tidak tahu. Tapi saya juga melihat yang sepuh-sepuh itu mesti kok. Apakah saking menikmatinya? Apa ngantuk? Ya. Tapi tidak pernah disebutkan di dalam tuntunan Syekh Abdul Qadir Jalani boleh sambil tidur. Tetap kita dalam kondisi sadar. Sudah paham? Berarti kalau ketika paham, berarti dia mengamalkan. Silakan. Perempuan, nah ini ada pertanyaan, kalau perempuan bagaimana boleh bersila? Perempuan juga bersila, tapi ditutup silone, cek gak ngowoh ngarepe, ya disila ditutup. Bersila, pakai anu. Yang dipandang tetap laki-laki perempuan, puting susu sebelah kiri, tapi kita memperkirakan 3 jari. Karena ukurannya itu tangan kita, bukan tangannya orang lain, titiknya, ya, titiknya ini. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Di situ himbauan dari Kanjeng Syekh kurikulum merdeka. Tapi nyatanya dalam perjalanan Syekh Abdul Qadir Jalani mendirikan Thariqat Qadiriyah. Apakah bisa kita melakukan dengan cara zikir tanpa bimbingan? Sedangkan Kanjeng Syekh sendiri mendirikan Thariqat Qadiriyah. Oke, jangan salah paham dengan Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh tidak pernah mendirikan thariqat. Yang mendirikan itu murid-muridnya setelah Kanjeng Syekh wafat. Sayyidina Ali tidak pernah mendirikan thariqat. Kemarin sudah saya jelaskan, ya. Nah, saya jelaskan ketika silsilah keilmuan Syekh Abdul Qadir Jalani kepada kita. Jadi gini, pengamal setelah Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib ini wafat, mereka itu disebut Alawiyah. Oh, itu wong-wong Alawiyah, berarti peninggalannya Sayyidina Ali. Ya, kemudian setelah Syekh Qasim Junaidi Al-Baghdadi wafat, itu mereka disebut Junaidiyah atau Baghdadiyah. Baghdadiyah itu karena tempatnya di Baghdad. Nah, kemudian setelah Syekh Abdul Qadir Jalani wafat, sampailah ke kita ini Syekh Khotib Syambas, barulah itu namanya Qadiriyah. Kemudian ditambah dengan Naqsyabandiyah, bukan Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyah. Orang-orang tua di sini thariqatan apa? Aku thariqatin Naqsyabandiyah. Naqsyaban itu bahasanya orang Rusia. Jadi Syekh Abdul Qadir tidak pernah mendirikan tarekat. Yang mendirikan itu murid-muridnya. Nah, kalau jenengan memang mampu mempertahankan dalil, ya, dirikanlah tarekat Qadiriyah Al-Jumbangiyah. Saya juga belajar tarekat Naqsyabandiyah. Setelah Naqsyabandiyah ada muncul lagi Naqsyabandiyah Haqqaniyah.
Saya datangi, saya mau pengen tahu Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Beliau menjelaskan begini-begini dengan detail, ini bisa diterima, berarti bisa muktabaroh namanya. Nah kalau kita jenengan perlu sertifikat di apa namanya di balai pelatihan kerja apa enggak? Kalau enggak kan wis pokok belajar, habis itu bisa bengkel oleh duit. Daripada di LPK telung tahun gak nyambut gak dapat uang. Jadi perlu jenengan ingat bahwa beliau-beliau itu seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan lain-lain itu tidak pernah mendirikan tarekat. Murid-muridnya untuk mengenang gurunya, makanya mereka berkumpul mendirikan tarekat. Istilah torikot, apa sih torikot itu? Torikot itu ya jalan, syariat itu ya jalan. Bedanya ini jalan besar dan ini jalan kecil, itu yang membedakan. Nah ini kita mengikuti yang kurikulum merdeka saja, jangan tidak perlu berbaiat sama saya, tidak perlu berjanji, tidak perlu dipotong 2,5% dari pendapatan. Gak perlu ikut setiap bulan apa tertentu. Ya, kalau jenengan mau bikin sesuatu yang ini ya silahkan. Tapi kita tetap berkomitmen seperti apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir, kurikulumnya merdeka. Bukan ngikuti mana di Makarim, tapi ini memang sudah dari dulu Syekh Abdul Qadir itu memberikan kemerdekaan kepada muridnya. Makanya muridnya alim-alim. Makanya guru-guru saya yang lain tidak menggabungkan diri dengan tarekat-tarekat yang melembagakan menjadi satu organisasi. Jadi tasawuf ini tanpa tarekat apa? Oke. Tunggu dulu sebentar. Kalau kita paham tasawuf itu apa, tarekat itu apa, ya. Sebenarnya tasawuf ya torikot ya tasawuf. Kalau orang bertorikot tidak mau ngaji tasawuf, ya kosong. Orang ngaji tasawuf nggak mau bertorikot, ya kosong. Tapi artinya torikot itu kan nggak perlu melembagakan diri, mendaftarkan diri ke organisasi yang besar, jadi mutabaroh, tidak mutabaroh, diakui dan tidak diakui. Memang itu urusan kapling surga, kan ya enggak juga. Wong mursyid itu loh nggak bisa menjamin kita masuk surga. Yang bisa menjamin hanya Kanjeng Nabi. Oke. Jadi di dalam kitab dan di dalam praktek, makanya amaliyahnya itu kita belajar tasawuf ya belajar torikot, belajar torikot ya belajar tasawuf. Tetapi semakin kesini lek wis torikotan gak gelem ngaji tasawuf, merasa sudah mahir, dia melebihi orang yang ngaji torikot. Ketika torikot ditanya, kamu sudah tahu Nur Muhammad? Ya betul ngertos, pokoknya saya setiap hari zikirnya ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Nah makanya terus orang yang bertorikot tidak belajar tasawuf, terus orang lain itu mengatakan, wabil khusus yang agnostik, itu Abah Jalil bertorikot udah lebih 20 tahun kok gitu-gitu aja nggak bisa terbang. Karena yang ditampilkan itu mesti karomah, tidak istiqomah. Karomah itu memang buahnya istiqomah ketika kita zikir wirid seperti tadi. Oke. Makanya tasawuf itu menjelaskan kalau kamu dapat karomah dari Allah,
jangan kamu tampakkan kepada orang lain. Tapi kalau jenengan bertorikoh tanpa bertasawuf begini, oleh karomah didik ditampakkan orang lain. Makanya kemarin saya jelaskan, bisa jadi ilhamiah, bisa jadi haliyah, bisa jadi khuriyah dan sebagainya. Apane wis di karomah titik wis kebelet tuku sorban ijo nang pasar sing gede tubung-ubungne. Gitu. Jadi tarekat ya tasawuf, tasawuf ya tarekat. Jadi jenengan tidak perlu sekolah yang negeri. Ya. Kursus doa cukup. Kalau sama saya ini kan kelasnya kursus toh. Jenengan nggak perlu masuk fakultas bahasa Inggris. Yang penting kan bisa ngomong Inggris bas gitu kan. Nggak perlu pengakuan sarjana bahasa Inggris. Oh nyatanya pergi jadi TKI juga sama juga. Pinter mana sarjana bahasa Inggris di Indonesia dengan TKI yang langsung pergi ke Inggris? Ya. Oh nyatanya sarjana bahasa Inggris di Indonesia mau melanjutkan S2 di luar negeri masih ditanya TOEFL-nya punya TOEFL apa enggak? Ya kan aneh, ini sarjana bahasa Inggris mau melanjutkan S2 di luar negeri masih ditanya TOEFL. Yaitu sama dengan keputusannya menteri dibatalkan oleh RT. Ya lucu tuh, dia sudah sarjana sastra Inggris, lulus S1 sarjana atau bachelor. Ketika mau melanjutkan ke jenjang berikutnya S2 di luar negeri, ditanya mana TOEFL-nya, mana IELTS-nya. Lah kan lucu, ini sarjana loh, duduk lulusan kampung Inggris. Ya bukan lulusan kamu yang ditanya gitu. Karena saya punya teman lulusan sastra Inggris UM melanjutkan luar negeri ditanya TOEFL. Kok aneh, kamu sudah sarjana kok masih ditanya TOEFL kelasnya kursusan? Kan lucu itu. Masa lulusan Al-Azhar masih ditanya kursus bahasa Arab? Ya. Jadi makanya bagaimana yang ideal? Yang ideal itu ya belajar, ya bertorikot, ya ngaji, ya bertorikot. Biar tidak seperti orang yang adhamiyah melarang ngaji, terus gak usah ngaji langsung yang ini. Wiritan terus ini, pokok wiritan ini jadi ini mursyid ini. Tapi nyatanya yang berhasil berapa itu dari sekian ribu orang? Makanya terus jenengan menyaksikan, dipikir memang zikir khofi tiba-tiba kok. Oh tadi karena jenengan nggak boleh suudon ya, karena tadi itu awalnya dia sudah zikir, begitu tidur pun dia tetap dihitung oleh Allah zikir. Makanya orang ahli tarekat kalau mau tidur itu ketika kita terlentang di atasnya tempat tidur kita zikir, langsung tutup mata, mulut ditutup. Kalau jenengan ketiduran itu kan dihukumi Allah zikir sampai pagi jenengan bangun. Nabi juga mengatakan begitu. Ya, nah. Tapi kan sekarang mau tidur HP ini deloki kancane Facebook, ya temannya di IG, terus iklan-iklan yang lain. Iki arek pasang status apa masing-masing itu. Nyatanya saya masih jam 12 malam, jam 3. Kok isi delok statusku? Kok masih ada? Yo ini qiyamul lail. Saya kan positive thinking, qiyamul lail. Leburi ini jam 3:04 kok wis delok statusku. Saya pasang status itu jam 12.00 ya, jam 00. Tapi jam 1 lebih sedikit sudah banyak yang lihat. Ini tadi sudah tidur apa bangun tidur qiyamul lail? Pertanyaannya gitu. Okay. Jadi pengertiannya kita belajar tasawuf seperti ini tujuannya untuk meniti jalan. Meniti jalan itu dalam bahasa Arabnya torikoh. Jalan kemana? Jalan menuju Allah. Sebelum sampai kepada Allah namanya akhirat. Okay. Kita menuju Allah, kita melewati akhirat. Yang perlu kita pahami,
untuk sampai kepada Allah dan masuk surga itu tidak hanya ditebus dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan ngomong begitu nanti kalau tahlilan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paham ya? Monggo besok, mulai besok yang di print ini silahkan diamalkan. Nanti satu ketika kita kumpul di sini semua, kalau memang waktunya bisa libur semua, yang jauh-jauh ini yang di Zoom, nanti kan melihat saya mempraktekkan, yang butuh kan praktek toh. Sekolah SMK itu praktek. Jadi jenengan itu sekolah SMK, kurikulumnya Merdeka, datang ke sini praktek, setelah gurunya mengatakan wis kamu ngelasnya sudah pinter, ya sudah pulang sana. Ya. Prakteknya bikin pagar rumahnya sendiri, ya. Jangan buka apa tukang las profesional, nanti belum bisa. Cakut, nggih monggo. Dibaca. Boleh ini dibaca. Ini sengaja saya kasih besar-besar hurufnya biar yang sudah melebihi 165 itu matanya kelihatan, nggih. Alinea 2 wa akhidina itu artinya apa? Wa akhidina, orang-orang yang mengambil dari kita. Jenengan kan belajar ilmu dari saya, berarti mengambil pengetahuan itu dari saya, ilmu dari saya. Wal akhidina minhum, dan mengambil dari mereka yang ada di atasnya tadi, ya guru-guru sufi tadi. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa allimna wa allimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah ababa kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa alika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.